Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi 5 pada mata kuliah mikroekonomi. Yang pertama, saya Muhammad Khalili Abdul Wahab beserta teman saya Irin Agus Naldi, Aprili Cahya Lestari, dan Hansara Fida. Fungsi produksi. Produksi adalah kegiatan yang dilakukan untuk menambah nilai suatu objek atau membuat objek baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Kegiatan menambah kegunaan suatu objek tanpa mengubah bentuknya disebut dengan produksi jasa. Sedangkan kegiatan menambah kegunaan suatu benda dengan mengubah sifat dan bentuk yang disebut dengan produksi barang. Sadono Sukirno tahun 2010 menjelaskan bahwa fungsi produksi merupakan sifat hubungan di antara faktor-faktor produksi dan tingkat produksi yang dihasilkan. Faktor produksi dikenal dengan istilah input dan jumlah produksi yang disebut dengan output. Produksi mempunyai beberapa faktor seperti tenaga kerja, tanah, modal, dan mesin atau teknologi. Pengertian istilah tenaga kerja dan tanah telah jelas. Namun, definisi modal merupakan sesuatu yang rumit. Para ekonom menggunakan istilah modal atau kapital untuk mengacu pada stok berbagai peralatan dan struktur yang digunakan dalam produk. Artinya, modal ekonomi mencerminkan akumulasi barang yang dihasilkan di masa lalu yang sedang digunakan untuk memproduksi barang atau jasa yang baru. Kegiatan produksi merupakan kegiatan dari kegiatan organisasi yang melakukan transformasi dari masukan atau input menjadi keluaran atau output. Masukan berupa sumber daya yang diperlukan seperti modal, bahan baku, tenaga kerja. Sedangkan keluaran dapat berupa barang setengah jadi maupun barang jadi. Fungsi produksi menurut Robert S. Pindyck dan Daniel L. Rubinfeld dalam buku Mikroekonomi menyatakan dalam bentuk rumus yaitu seperti berikut. Di mana K adalah jumlah stok modal, L adalah jumlah tenaga kerja yang meliputi berbagai jenis tenaga kerja dan keahlian keusahawan. R adalah kekayaan alam, dan T adalah tingkat teknologi yang digunakan. Sedangkan Q adalah jumlah produksi yang dihasilkan oleh berbagai jenis faktor-faktor produksi tersebut, yaitu secara bersama digunakan untuk memproduksi barang yang sedang dianalisis sifat produksinya. Fungsi produksi dibagi menjadi dua, yaitu fungsi produksi jangka pendek dan fungsi produksi jangka panjang. Fungsi produksi jangka pendek mengacu pada jangka waktu yang mana satu atau lebih faktor produksinya tidak bisa diubah. Dengan kata lain, dalam jangka pendek paling tidak terdapat satu faktor yang tidak dapat divariasikan, seperti sebuah faktor yang disebut dengan input tetap. Dengan fungsi produksi jangka pendek seperti ini dapat diketahui hubungan antara total produk, marginal produk, dan produk rata-rata. Fungsi produksi jangka panjang. Fungsi produksi jangka panjang adalah jumlah waktu yang dibutuhkan untuk membuat semua input menjadi variabel. Keputusan-keputusan yang harus dibuat perusahaan itu lebih sulit dalam jangka pendek daripada jangka panjang. Jika faktor produksi yang dapat berubah adalah jumlah tenaga kerja dan jumlah modal atau sarana yang digunakan, maka fungsi produksi dapat dinyatakan sebagai berikut, di mana K adalah jumlah modal dan L adalah tenaga kerja. Pada fungsi produksi ini diketahui bahwa tingkat produksi dapat berubah dengan merubah faktor tenaga kerja atau jumlah modal. Perusahaan mempunyai dua alternatif jika berkeinginan untuk menambah tingkat produksinya. Perusahaan dapat meningkatkan produksi dengan menambah tenaga kerja atau menambah modal atau menambah tenaga kerja dan modal.
Diminishing marginal product atau produk marginal yang menurun. Produk marginal yang menurun menyatakan jika input lain dianggap konstan, maka ketika satu input tertentu ditambahkan dalam proses produksi, mula-mula tambahan outputnya akan mengalami peningkatan. Namun, saat input tersebut terus ditambahkan hingga titik tertentu, maka tambahan output yang dihasilkan akan mengalami penurunan. Produk marginal yang menurun ini terjadi ketika produk marginal adalah positif, tetapi pada tingkat pertumbuhan yang menurun. Unit input ekstra menghasilkan lebih sedikit output daripada unit input sebelumnya. Produk marginal yang menurun terjadi pada fungsi produksi jangka pendek. Hal ini disebabkan karena pada jangka panjang, semua produksi merupakan faktor produksi variabel yang berarti bisa disesuaikan jumlahnya dalam waktu singkat. Sedangkan pada jangka pendek, terdapat satu faktor produksi tetap yang membutuhkan waktu lama untuk disesuaikan dan satu faktor produksi variabel. Materi selanjutnya adalah produk total. Produk total atau total product adalah jumlah produksi yang dihasilkan oleh sejumlah tenaga kerja pada waktu tertentu. Bisa juga diartikan sebagai banyaknya produksi yang dihasilkan dari penggunaan faktor produksi. Perubahan produk total dapat berubah berdasarkan banyak atau sedikitnya faktor produksi variabel yang digunakan. Misalkan tenaga kerja yang digunakan untuk memproduksi sepatu sebanyak 3 orang. Maka hasil sepatu yang didapat mencapai 810 pasang sepatu. Apabila tenaga kerja bertambah menjadi 8 orang, maka hasil yang didapat pun akan bertambah menjadi 1520 pasang sepatu. Jadi, jika tenaga kerja terus bertambah, produksi total juga akan bertambah. Rumus total produk adalah fungsi dari K dikali L. Dengan K merupakan barang modal yang dianggap konstan dan L adalah tenaga kerja atau buruh. Secara matematis, total produk akan maksimum apabila turunan pertama dari fungsi nilainya sama dengan 0. Turunan pertama dari total produk adalah marginal product. Maka, total produk maksimum akan terjadi jika marginal product nilainya sama dengan 0. Marginal. Produk marginal adalah tambahan produksi yang diakibatkan oleh pertambahan satu tenaga kerja yang digunakan. Produk marginal dapat dihitung dengan rumus berikut. MP sama dengan delta TP dibagi delta L. Dengan delta TP adalah pertambahan produksi total dan delta L merupakan pertambahan dari tenaga kerja. Contohnya, tenaga kerja bertambah dari 1 menjadi 2 orang. Hasil produksi bertambah dari 150 menjadi 400. Artinya, terdapat pertambahan sebanyak 250 buah. Maka produksi marginalnya adalah 250 dibagi 1 sama dengan 250. Contoh yang kedua, jika tenaga kerja berubah dari 4 menjadi 5 orang, hasil produksi akan berubah dari 1080 menjadi 1290. Maka produk marginalnya dapat dihitung dengan 210 dibagi 1 sama dengan 210. Perusahaan dapat terus menambah tenaga kerja selama marginal produk nilainya lebih besar dari 0. Jika marginal produk nilainya lebih kecil dari 0, maka penambahan tenaga kerja justru akan mengurangi produk total. Penurunan nilai marginal produk merupakan indikasi telah terjadinya hukum pertambahan hasil yang semakin menurun, atau biasa disebut dengan the law of diminishing return. Produk rata-rata. Produk rata-rata atau average product adalah produk yang secara rata-rata dihasilkan oleh setiap pekerja.
Dalam penggunaan umum, istilah produktivitas tenaga kerja seringkali berarti produktivitas rata-rata. Apabila dikatakan bahwa suatu industri tertentu mengalami peningkatan produktivitas, hal ini diartikan bahwa output per unit dari tenaga kerja mengalami peningkatan. Produk rata-rata dapat dihitung dengan rumus berikut. AP sama dengan TP dibagi L. Dengan TP adalah total produk dan L adalah jumlah tenaga kerja. Sebagai contoh, ketika tenaga kerja yang digunakan 2 orang, maka produksi total mencapai 400. Dengan demikian, produksi rata-ratanya adalah 400 dibagi 2, sama dengan 200. Contoh yang kedua, ketika tenaga kerja yang digunakan 8 orang, maka produksi totalnya mencapai 1.520. Nilai produksi rata-ratanya adalah 1.520 dibagi 8, sama dengan 190. Dari kedua contoh di atas, dapat disimpulkan bahwa pertambahan tenaga kerja tidak akan menambah produksi rata-rata. Dan produksi rata-rata semakin lama semakin kecil jumlahnya. 3 tahap produksi. Gambar tersebut menunjukkan adanya 3 tahap penting dari gerakan perubahan nilai total produk. Tahap pertama adalah tahap di mana nilai TP lebih besar dari 1. Tampak produk total, produk rata-rata, dan produk marginal nilainya menaik, kemudian menurun sampai produk rata-rata dan produk marginal nilainya sama. Tahap ini merupakan daerah irasional karena produsen masih dapat meningkatkan output melalui peningkatan input. Tahap ini sampai pada saat kondisi produk rata-rata maksimum. Penambahan tenaga kerja akan meningkatkan produksi total maupun produksi rata-rata. Tahap kedua adalah tahap di mana produk total menaik, tetapi produk rata-rata atau PR menurun, dan produk marginal atau PM nilainya juga menurun hingga 0. Tahap ini merupakan daerah rasional untuk membuat keputusan produksi, dan pada daerah inilah terjadinya efisiensi. Penambahan tenaga kerja akan tetap menambah produksi total sampai mencapai titik maksimum. Dan yang terakhir adalah tahap ketiga. Tahap ketiga adalah tahap di mana nilai MP lebih kecil dari 0. Tampak produk total dan produk rata-rata menurun, sedangkan nilai produk marginal negatif. Daerah ini juga merupakan daerah irasional. Tahap ini berada pada saat produk marginal sudah bernilai kurang dari 0 atau negatif. Perusahaan tidak mungkin melanjutkan produksi karena penambahan tenaga kerja justru menurunkan produksi total. Perusahaan akan mengalami kerugian. Isokuan adalah kurva yang menggambarkan kombinasi input dari modal dan tenaga kerja yang dapat menghasilkan input yang sama. Substitusi antar input. Dalam isokuan, jika satu input dikurangi, maka input lain harus ditambah. Sehingga terdapat substitusi antar input di sini. Ukuran seberapa mudah perusahaan melakukan substitusi antar input agar outputnya konstan dinyatakan dalam elasticity of substitution. Nilai elasticity of substitution ini merupakan perbandingan antara persentase perubahan capital labor ratio dengan presentasi perubahan MRTS. Produksi proporsi tetap dan produksi proporsi yang berubah-ubah. Produksi proporsi tetap cirinya hanya ada satu perbandingan faktor produksi yang dapat digunakan untuk menghasilkan output. Perubahan output mengharuskan perubahan semua faktor produksi. Sedangkan produksi proporsi yang berubah-ubah
Cirinya, jumlah output yang sama mungkin dapat ditempuh dengan berbagai tingkatan kombinasi faktor produksi. Output dapat dirubah jumlahnya dengan jangka pendek dengan cara mengubah jumlah faktor produksi variabel dengan jumlah faktor produksi tetap. Daerah ekonomis. Untuk mengetahui berapa jumlah tenaga kerja yang akan digunakan dalam kegiatan produksi, harus diketahui terlebih dahulu tinggi harga masing-masing faktor produksi. Dapat dikatakan, jika harga masing-masing faktor produksi sama, maka faktor produksi itu akan digunakan sedemikian rupa sehingga produksi marginal masing-masing faktor produksi tersebut sama besarnya. Dapat dituliskan sebagai berikut. MPL per PL sama dengan MPT per PT. Apabila PL sama dengan PT, maka MPL harus sama dengan MPT. Apabila produsen menghendaki penggunaan faktor produksi yang paling efisien, artinya yang dapat memberikan biaya yang paling rendah. Isokos. Isokos adalah kurva yang menunjukkan kombinasi dua faktor produksi dengan biaya yang sama. Kombinasi penggunaan ciri-ciri kurva isokos sama dengan budget line atau kurva garis anggaran dalam teori perilaku konsumen. Untuk menghemat biaya produksi dan memaksimumkan keuntungan, perusahaan harus meminimumkan biaya produksi. Untuk itulah garis biaya sama atau isokos dibuat. Pembuatan isokos memerlukan data-data sebagai berikut. Yang pertama, harga faktor-faktor produksi yang digunakan. Yang kedua, jumlah uang yang digunakan untuk membeli faktor-faktor produksi. Garis isokos menggambarkan rasio antara upah dengan kapital dengan formula sebagai berikut. RK plus WL sama dengan C, di mana C adalah total cost, R biaya sewa atau cost of capital, W adalah upah tenaga kerja atau wage of labor. Sedangkan slope atau kemiringan dari isokos adalah min W per R atau rasio negatif antara upah dibagi dengan biaya sewa. Keseimbangan produsen. Keseimbangan produsen terjadi ketika kurva isokos bersinggungan dengan kurva isokuan. Di titik persinggungan itu, kombinasi penggunaan kedua faktor produksi akan memberikan hasil output yang maksimum. Keseimbangan dapat berubah karena perubahan kemampuan anggaran maupun harga faktor produksi. Analisis perubahan keseimbangan produsen analogis dengan analisis perilaku konsumen. Dalam mencapai keseimbangannya, produsen selalu berdasarkan prinsip efisiensi, yaitu memaksimalkan output atau meminimalisasi biaya. Prinsip maksimalisasi output menyatakan bahwa dengan anggaran yang sudah ditentukan, dicapai output maksimum, seperti yang terlihat pada gambar A. Prinsip minimalisasi biaya menyatakan target output yang sudah ditetapkan harus dicapai dengan biaya minimum, seperti pada gambar B. Kedua kurva tersebut akan muncul jika perusahaan menggunakan analisis jangka panjang atau dua faktor berubah dalam kegiatan produksinya. Dan dengan menggunakan dua kurva, yaitu isokuan dan isokos, berikut merupakan gambar keseimbangan produsen. Dalam analisis ini, digambarkan pada gambar bahwa kurva isokuan dipotong dan disinggung oleh garis isokos pada titik A, B, T, R, dan S1. Titik-titik ini adalah gabungan dari tenaga kerja dan modal yang digunakan untuk menghasilkan jumlah produksi sesuai keinginan. Dari penggabungan tersebut, yang biayanya paling minimum adalah gabungan yang ditunjukkan oleh titik yang terletak pada garis isokos yang paling rendah. Dan titik S1 adalah garis isokos yang menyinggung kurva isokuan yang paling rendah. Dengan demikian, titik ini menggambarkan gabungan tenaga kerja dan modal yang membutuhkan biaya yang paling rendah.
Terima kasih telah menyaksikan video ini. Apabila banyak kekurangan serta kesalahan kami mohon maaf. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.